Setelah melalui serangkaian penelitian dan pengembangbiakan selama lebih dari 10 tahun, para ahli satwa Indonesia akhirnya bisa melepasliarkan sepasang burung Garuda atau elang Jawa, hasil breeding untuk yang pertama kali di habitat aslinya yaitu di kawasan Gunung Gede Pangrango. Kedua burung Garuda yang dilepasliarkan tersebut merupakan dua sejoli yang diberi nama Jelita dan Parama. Jelita merupakan hasil indukan elang Jawa Rizka dan Hanum yang menetas telurnya pada 14 Oktober 2020 dari hasil breeding yang dilakukan para ahli satwa di Lembaga Konservasi Ex Situ TSI Cisarua. Bobot pertama Jelita saat menetas kala itu adalah 49,4 gram. Kini usia Jelita menginjak 2 tahun 4 bulan. Kedua satwa lama negara Indonesia ini dilepasliarkan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik Kementerian KLH Indra Ekspilitasia bersama Direktur TSI Johnson Manangsang disaksikan para tamu. Indra Ekspilitasia mengungkapkan pelepasliaran burung Garuda ini menjadi simbol pelestarian satwa sangat langka di Indonesia. Hingga kini diperkirakan hanya terdapat sekitar 500 hingga 700 burung elang Jawa yang berada di habitatnya. Sementara itu, Direktur Lembaga Konservasi Ex Situ TSI Johnson Manangsang mengungkapkan pelepasliaran ini merupakan puncak dari jalan panjang yang dilakukan para ahli satwa Indonesia untuk menjaga burung Garuda dari kepunahan. TSI sendiri kini memiliki 14 ekor burung Garuda, 8 diantaranya merupakan anakan hasil breeding. Jadi ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak, terutama dari Taman Safari yang melakukan pengembangbiakan elang Jawa di lokasi lembaga konservasi, dan kemudian dengan Balai Taman Nasional Halimun Salak hasil pengembangbiakan elang di Pusat Rehabilitasi Elang Jawa di Loji. Dan ini merupakan kerjasama dengan Balai Taman Nasional juga Gunung Gede Pangrango sebagai lokasi pelepasliaran. Ini sudah yang ke dalam tahun ini baru pertama ini ya. Tapi untuk yang tahun 2020 dari tahun kurun waktu 2020 sampai 2022 itu udah ada sekitar 30 elang yang telah dilepasliarin. Pertama, Taman Safari Indonesia yang basisnya di Bogor ini, Cisarua, memang ada fungsi dan tanggung jawab daripada lembaga ex situ. Sehingga programnya pemerintah itu adalah ex situ, link in situ. Arti kata, kita harus bagaimana untuk menangkarkan, membreedingkan secara konservasi satwa-satwa apa yang endemik, yang langka, yang harus kita kembangbiakan. Berdasarkan hasil kajian habitat assessment dan ground check yang telah dilaksanakan, areal hutan Villa Hijau dinilai cocok berdasarkan beberapa kriteria. Di antaranya kondisi habitat, keberadaan pesaingan, aksesibilitas dan potensi keberadaan pakan, serta lokasinya yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dari Cisarua, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.